One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Literasi, cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Literasi, cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Literasi, internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Literasi, cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Literasi, cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Literasi, internet kita bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia.
bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. 1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di si berkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang sisi berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju. Bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Hey! One, two, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama Menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik ke dunia. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya, Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya. Punya cerita. Di
semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa. Makin cakap digital kita. Di mananya penasehatku ini? Makan gaji buta aja kerjanya. Halo Yang Mulia. Halo. Kesinilah. Apa? Kenapa matamu? Jadi kan aku tadi kesini itu naik angkot. Terus di sebelah aku itu ada orang botak kayak Yang Mulia ini. Bang supir, ini kau kerja tapi nggak kerja halal kau ini, gue bilang kan. Masa kerja bawa tuyul, gue bilang gitu. Terus ketawa aku. Boom, gelap. Diantamnya aku. Oh pas, dah pas. Hah? Kau itu namanya body shaming. Kita harus punya etika baik di dunia nyata maupun dunia maya, biar kau tahu ya. Nih. Kau lihat nih. Diam-diam udah kukirim algojo ke sana untuk menghukum mereka yang ngelanggar etika. Biar jadi pelajaran untuk kita juga itu. Kau lihat itu, ha? Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tindakan kayak gini nih nunjukin bahwa dia gak ngerti etika bersosial media. Kitab Yang Mulia. Menjaga etika itu bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena pada dasarnya kita sama-sama berinteraksi dengan manusia. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Wah, gue Juki. Di era digital, ketika semua orang punya akses terhadap internet, banyak hal yang harus kita mulai perhatiin. Salah satunya tuh budaya di media digital. Nah, masih ingat kan dengan predikat netizen paling tidak sopan se-Asia Pasifik terhadap netizen Indonesia? Padahal di dunia digital ya sama aja kayak kehidupan sehari-hari. Di media sosial banyak aja yang komen di konten orang yang isinya jelek-jelekin, maki-maki, sampai menghina. Udah kayak hidupnya paling bener aja. Di dunia maya jadi jagoan. Di dunia nyata cuma jadi beban. Terus, budaya seperti apa sih yang seharusnya dipraktikkan di media digital? Mudahnya sih, ikutin aja budaya yang tertanam dalam Pancasila. Sila pertama kan tentang ketuhanan tuh. Agama mengajarkan cinta dan kasih. Agama mana sih yang mengajarkan kebencian? Kagak ada. Begitu juga di sosmed. Jangan komen atas dasar kebencian, sob. Sila kedua tentang kemanusiaan, bahwa semua orang punya hak yang sama, nggak boleh ada diskriminasi. Lalu sila ketiga tentang persatuan. Nggak ada persatuan yang lahir dari kebiasaan saling menjatuhkan tuh. Nggak ada persatuan yang lahir dari ujaran kebencian. Udahlah, woles aja di sosmed. Sila keempat tentang musyawarah dan mufakat. Di media digital, semua bebas berekspresi. Boleh saling kritik, boleh saling memberi saran. Cuma ya ingat, musyawarah kan ada etikanya. Sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, media digital bisa tuh dipakai jadi tempat saling bantu. Kayak di kala pandemi gini nih, banyak banget yang saling bantu promoin dagangan, saling bantu informasi, sampai saling bantu biaya isoman. Itu contoh budaya digital yang berbasis Pancasila. Yuk mulai saling menghargai budaya yang berbeda. Yang Mulia, ini handphone aku ini kenapa belakangan ini kok suka panas ya? Panas kan? Tapi sesak nggak, Dis? Nggak kayak gitu maksudnya. Kok komedi terus. Yang Mulia mana? Di sini. Di sini. Ini Yang Mulia maksudku. Ini handphonenya dia jadi cepet habis baterai terus apa lemot. Mana lah aku tahu. Aku ini raja kerajaan, bukan raja seluler. Lagian kau sibuk terus kau sama HP-mu itu. Kau tengoklah itu. Lagi apa lah dia itu? Oh,
Nih kayaknya kakak ini kayak aku nih. Dia ini pasti dapat WhatsApp dari orang yang gak dikenal, terus kata WhatsAppnya itu klik link ini, pasti dapat promo besar. Aduh. Kenapa? Aduh, dikliknya pula di sembarangan. Emang kenapa aku klik juga? Pintar kali memang kalian ini. Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kulit HP-nya tuh. Jadi lemot, jadi cepat panas, baterai cepat habis. Sama kayak HP-mu kan. Kemungkinan ini kalian udah kena jebakan malware. Kitab yang mulia. Malware itu bisa disebarkan dan masuk lewat link atau situs yang kita kunjungi, lampiran email, iklan berbahaya, bahkan pesan teks. Selain dapat merusak perangkat, malware juga dapat digunakan untuk mencuri data. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir dalam acara webinar dengan judul Optimalisasi Penggunaan Internet untuk Digital Entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Andika Ega. Hari ini saya akan memandu jalannya acara yang akan kita sama-sama hari ini mencari ilmu, kemudian juga memberikan kita pengetahuan baru tentang bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan internet yang kita gunakan sehari-hari untuk digital entrepreneurship. Teman-teman, hari ini webinar hari ini atas kerjasama dari Kominfo dan juga DPR RI. Hari ini kita akan kedatangan 3 pembicara yang luar biasa. Yang pertama nanti akan ada keynote speaker atau keynote speech yang akan diberikan oleh Ibu Ketua Komisi 1 DPR RI, yaitu Ibu Mutia Hafid. Yang kedua nanti ada Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aptika Kominfo RI, dan nanti ada narasumber yang kedua ada Mas Roni Suherza selaku CEO Warung Royal Dinsam. Sebelum teman-teman mengikuti acara pada pagi hari ini, pagi yang sangat cerah hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan dari teman-teman yang harus teman-teman patuhi. Yang pertama, teman-teman harus mengganti nama akun Zoom kalian sesuai dengan nama yang telah kalian daftarkan di link yang sudah kalian isi sebelum acara ini berlangsung. Jadi, teman-teman, ini untuk memudahkan panitia mengabsen atau mencatat kehadiran kalian, supaya nanti panitia bisa sesuai namanya, jangan ada nama handphone, kemudian juga nama-nama device lain yang panitia tidak bisa mengidentifikasinya. Jadi teman-teman sayang kan sudah hadir tapi karena lupa mengganti nama atau lupa daftarnya pakai apa, jadi teman-teman tidak dianggap hadir oleh panitia. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengganti nama. Kemudian yang kedua, selama acara ini berlangsung, teman-teman diwajibkan untuk menyalakan kamera dari awal hingga akhir, karena ini juga menjadi salah satu indikator yang akan digunakan oleh panitia untuk melihat absensi atau kehadiran kalian. Jadi untuk menghormati ketiga pembicara kita yang luar biasa yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya nanti untuk memberikan ilmu, pengetahuan dan juga pesan-pesan kepada para peserta anak-anak muda di Sumatera Utara khususnya di pagi hari ini, untuk kita sama-sama bisa menghargai mereka. Untuk itu teman-teman, sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, kita peregangan dulu, kita pemanasan dulu. Kita akan melihat hiburan yang akan disampaikan oleh Adia Official. Silahkan. Tatang mata indahmu di
sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau serahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, oh, andai ku bisa berkata sejujurnya. Oh, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan, oh, ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Oh, tak bisa kau salahkan. Yeah, cinta tak bisa kau salahkan. Tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cinta
kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang kembali kepada para peserta dalam acara webinar dengan judul Optimalisasi Penggunaan Internet untuk Digital Entrepreneurship. Jadi pada pagi hari ini, di Jumat pagi ini kita akan ngobrol, kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kita dapat mengoptimalisasi penggunaan internet yang sudah sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita rasanya sudah tidak bisa ya kalau hidup tanpa internet di zaman saat ini. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi itu untuk keuntungan pribadi kita dan juga di sekitar kita. Hari ini kita ada kedatangan 2 narasumber yang luar biasa dan 1 keynote speaker. Nanti akan ada keynote speech yang akan disampaikan oleh Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Kemudian ada Bapak Samuel Abrijani Pangherapan selaku Dirjen Aptika Kemkominfo RI, dan juga ada Mas Roni Suherza selaku CEO Warung Royal Dimsum. Teman-teman, saya mau mengingatkan lagi teman-teman, ada beberapa tata tertib yang teman-teman harus patuhi. Yang pertama, teman-teman harus mengganti nama akun Zoom teman-teman sesuai dengan nama yang telah teman-teman daftarkan pada link yang sudah kalian isi sebelumnya. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk mengganti nama, karena ini akan memudahkan panitia untuk mengabsen teman-teman yang sudah mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Nanti juga akan ada uang kompensasi dari panitia pengganti kuota. Jadi teman-teman harus menyalakan kamera ya. Itu tata tertib yang kedua. Teman-teman harus menyalakan kamera supaya nanti bisa dianggap hadir oleh panitia dan nanti dapat mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp100.000 dari panitia untuk masing-masing peserta. Jadi teman-teman disiapkan catatan-catatannya, disiapkan buku tulisnya, disiapkan pulpennya. Jadi nanti akan banyak hari ini ilmu yang teman-teman bisa dapatkan. Dan dari ketiga narasumber yang luar biasa. Baik teman-teman, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan Indonesia Raya.
untuk menambah kehikmatan dan juga kelancaran agar terjadi kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita mulai acara pagi hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Mas Andika. Kepada Mas Andika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Saudara Ega atas pengenalannya. Izinkan saya memimpin doa pada pagi hari ini untuk mengawali acara kita agar apa yang kita pelajari di pagi hari dapat menjadi wawasan serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akan memimpin doa dengan cara Islam yang akan diikuti oleh seluruh peserta Zoom dengan agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Rabb Tuhan semesta alam, hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami meminta. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa pemimpin kami. Bimbinglah kami menjadi manusia yang saling bertoleransi, saling menjaga kedamaian, menghargai dan menyadari perbedaan yang ada sebagai suatu kekuatan untuk saling melengkapi agar kami terhindar dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari berita-berita tidak benar yang dapat memecah belah. Berikanlah hidayah-Mu kepada kami agar kami terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya Allah ya Tuhan kami, persatukanlah rakyat kami, hindarkan kami dari perpecahan. Satukanlah energi bangsa ini menjadi satu kekuatan yang besar untuk membangun bangsa kami menjadi lebih baik. Lindungilah kami dan bangsa ini dari segala mara bahaya, dan jadikanlah bangsa ini menjadi bangsa yang satu dan kuat dalam menghadapi dinamika permasalahan global. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudara Ega. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Saudara Andika sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, saya mau mengingatkan lagi, ada dua tata tertib utama yang teman-teman harus patuhi. Yang pertama, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk mengganti nama akun Zoom kalian sesuai dengan nama yang sudah kalian daftarkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus menyalakan kamera sejak awal hingga akhir. Jadi dari awal acara hingga akhir teman-teman harus menyalakan kamera agar nanti panitia bisa mengabsen kalian yang hadir dan juga bisa terlihat gitu teman-teman menghargai tiga narasumber yang sudah luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk pada pagi hari ini. Teman-teman, hari ini akan kita kedatangan tiga tamu yang luar biasa. Tadi saya juga sudah sebutkan, ada Ibu Mutia Hafid, ada Pak Samuel Abrijani, dan juga ada Mas Roni Suherza selaku CEO Warung Royal Dimsum. Teman-teman jangan lupa nanti teman-teman diupdate di sosial media teman-teman keseruan acara kita hari ini. Di feeds boleh, di IG story boleh, dan jangan lupa di tag @mutia_hafid dan juga @duniamutia. Nanti kita akan di-repost oleh Dunia Mutia dan kita akan pilih mana yang paling menarik. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke diskusi kita pada pagi hari ini. Diskusi ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, Saudara Fikri. Halo Mas Fikri, apakah sudah bergabung? Halo, selamat pagi Ega dan selamat pagi teman-teman semua. Pagi Mas Fikri, silakan Mas untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Oke deh, kalau kayak gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya ucapkan di sini selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada hari ini dengan tema optimalisasi penggunaan internet untuk digital entrepreneurship ya. Dimana kalau kita udah ngomongin digital entrepreneurship ya, saat ini saya yakin juga banyak teman-teman yang mungkin sudah terjun atau ingin mulai terjun nih ke dunia digital entrepreneurship. Gimana sih caranya mengelola usaha lewat dunia digital lah yang semakin hari perkembangannya semakin pesat. Dan jangan sampai nih buat kamu jangan cuma hanya gila sosial media, tapi kamu juga bisa nih ngulik hal-hal yang mungkin
bisa jadi ini adalah opsi profesi kamu di masa depan. Oke. Dan hari ini kita akan kedatangan 3 narasumber ya. Di antaranya nanti akan ada keynote speaker kita yaitu Ibu Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI. Nanti akan menyampaikan keynote speech-nya pada hari ini. Dan juga nanti ada Bapak Samuel Abrijani Pangerapan yaitu Dirjen Aptika Kemkominfo Republik Indonesia. Dan juga nanti ada Mas Roni Suherza, CEO Warung Royal Dimsum. Nah, saya ingatkan lagi nih pada teman-teman semua ya, selama webinar ini berlangsung kamu juga bisa nih ikutan social media challenge. Caranya gimana? Caranya gampang banget, tapi saya minta nih kepada teman-teman untuk menyalakan kamera selama webinar ini berlangsung ya. Sebagaimana teman-teman menghadiri seminar offline ya, begitu juga dengan webinar walaupun ini kita melakukannya masih secara daring atau virtual, tapi teman-teman juga bisa sambil mengaktifkan kamera dan bisa mungkin bertemu sapa nanti dengan para narasumber kita hari ini. Dan nanti di akhir sesi narasumber ya, kamu bisa mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita menggunakan fitur raise hand ya. Jadi buat kamu yang ingin bertanya kepada narasumber, kamu bisa menggunakan fitur raise hand dan nanti kepada penanya terbaik akan mendapatkan hadiah door prize dari kita. Oke, kalau begitu mungkin teman-teman di sini sudah tidak sabar ya ingin mendengarkan langsung keynote speech dari Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Kepada Ibu Mutia, waktu tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita jumpa lagi dalam webinar hasil kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi 1 DPR RI. Dan hari ini sekali lagi tentu saya mengucapkan terima kasih kepada mitra kami Kementerian Komunikasi dan Informatika karena bersama-sama kita mengangkat hal-hal yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pendidikan digital atau literasi digital bagi masyarakat yang hari ini hadir, terutama anak-anak muda sebagian besar dari Sumatera Utara sebagian besar ya, ada juga yang dari daerah-daerah lainnya. Kita ke halaman pertama. Sebelumnya saya update dulu ya bahwa penggunaan internet saat ini jumlahnya 73,7% dan dari itu jumlah penduduknya 270,2 juta. Artinya pengguna internetnya 202,6 juta. Angka ini terus bertambah ya teman-teman. Jadi ini hanya gambaran bahwa internet bergerak begitu cepat dan perangkat seluler yang terkoneksi ada 345,3 juta, artinya satu orang di Indonesia bisa memiliki akses terhadap internet melalui 2 atau lebih gadget atau piranti. Misalnya teman-teman mungkin mengakses internet melalui HP ataupun juga komputernya, sehingga angkanya jadinya jauh lebih besar dari jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian kecepatan internet rata-rata 13,83 Mbps. Hal yang perlu kita apresiasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selalu mendorong kecepatan internet untuk bisa naik. Namun demikian PR kita juga masih banyak karena angka ini kalau dibandingkan negara-negara tetangga masih belum setara. Meskipun demikian, paling tidak di masa pandemi ini kita melihat koneksi internet yang cukup baik sehingga meskipun kita terjadi pembatasan-pembatasan, kita masih bisa bertemu hari ini melalui virtual. Lalu pengguna aktifnya adalah 170,2 juta di berbagai platform media sosial, yaitu 61,8% dari jumlah total populasi, dan pengguna aktif sosial media meningkat 10 juta per tahun 2020. Maksudnya tahun ini dibandingkan tahun 2020, ini angka yang juga sangat tinggi. Salah satu juga yang mendorong adalah peningkatan penggunaan internet akibat pandemi, karena pandemi dimulai di awal 2020, jadi banyak sekali kegiatan yang masuk ke internet yang sebelumnya tidak, seperti misalnya pembelajaran melalui online, belanja melalui online yang bertambah, kemudian bekerja melalui online, dan lain-lain. Kemudian teman-teman untuk dapat gambaran bahwa rata-rata pengguna internet menggunakan social media atau jejaring sosial perharinya adalah 8 jam 52 menit. Bayangkan, artinya lebih dari sepertiga hidupnya, lebih dari sepertiga hidup kita berdekatan dengan social media. Di halaman berikutnya kita akan lihat peran Internet of Things. Internet of Things adalah semua hal terkait internet. Dia adalah produk atau akibat dan konsekuensi dari era industri 4.0 yang merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Kita coba lihat ya, kenapa sih kita bicara industri 4.0, industri 4.0? Karena memang ini adalah jenjang
jenjang revolusi di bidang industri. Yang pertama tuh revolusi industri pertama untuk mengingat kembali adalah penggunaan mesin uap pertama dalam industri. Sebelumnya semua hal dilakukan secara manual dengan tangan manusia tanpa dibantu oleh mesin. Kemudian di tahun itu 1784 ya, mulai terjadinya penggunaan mesin, yaitu mesin uap dalam industri. Kemudian industri 2.0 di tahun 1870, penggunaan mesin produksi massal bertenaga listrik dan minyak. Jadi kita mulai memproduksi barang-barang secara massal. Kalau dulu baju dibuat satu persatu dengan tangan manusia, kemudian memasuki tahun ini baju dibuat secara massal dan akhirnya harganya menjadi lebih murah atau efisiensinya terjadi dengan lahirnya produksi massal. Kemudian industri 3.0 di tahun 1969, penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Jadi otomasi mulai terjadi di tahun ini. Otomasi menggantikan aktivitas atau kerja-kerja manusia. Ditambah kemudian di industri 4.0 lebih banyak lagi mesin menggantikan kerja-kerja manusia. Mesin yang tidak hanya bergerak sendiri tapi terintegrasi dengan jaringan internet atau Internet of Things. Jadi kita bisa menggerakkan melalui jaringan internet dan lain-lain. Mengerikan nggak ya? Nggak juga sih, asal kita bisa melihat peluang. Termasuk peluang internet dan entrepreneurship. Entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi ke depan kewirausahaan juga harus memasuki atau berkolaborasi dengan dunia digital karena akan sulit menjawab tantangan kewirausahaan tanpa dibantu dengan dunia digital. Terutama karena perkembangan TIK sangat cepat, dan yang kedua sektor bisnis telah bergeser ke era digital entrepreneurship. Apakah ada teman-teman yang berniat masuk menjadi entrepreneurship? Dan saya yakin pasti ada, dan saya dorong sebanyak mungkin anak-anak muda masuk ke entrepreneurship karena kita tahu saat ini masa yang sulit teman-teman, dan kita tahu salah satu kunci untuk membangun kembali ekonomi adalah dengan melahirkan lebih banyak lagi pahlawan-pahlawan wirausaha yang kita harapkan dengan webinar hari ini juga kita bisa menggerakkan paling tidak hatinya teman-teman untuk mulai tertarik ke depan dengan segala hormat. PNS adalah profesi yang terhormat, tapi jangan, nah ini banyak terjadi di Sumatera Utara, jangan semua mau jadi PNS, harus juga ada yang menjadi pahlawan-pahlawan wirausaha misalnya. Kita akan lihat di halaman ini bisnis di era digital entrepreneurship, transformasi digital yang terjadi saat ini, sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan, kemudian kecepatan. Jadi orang yang masuk kepada digital entrepreneurship memang memerlukan atau diperlukannya orang-orang yang cepat. Kalau orang-orang yang lama bukan hanya di entrepreneurship sih, dimanapun akan tertinggal karena dunia internet ini adalah dunia yang sangat dinamis, dunia yang sangat cepat. Kemudian sumber daya manusia yang berkualitas, makanya dipersiapkan dari sekarang. Makanya Kominfo mengadakan webinar ini, dan karena itu Kominfo juga melakukan pelatihan-pelatihan. Nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber lainnya. Selain nanti saya akan menambahkan juga sedikit bagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengadakan pelatihan-pelatihan digital, sertifikasi-sertifikasi digital, dan lain-lain. Dan Komisi 1 mengawasi dan mendorong untuk Kominfo melakukan hal itu terus-menerus. Kemudian masyarakat yang terus berubah. Masyarakat yang dulu belanjanya lebih senang ke pasar atau ke toko-toko, sekarang lebih senang belanja melalui online. Ini sebagai contoh. Kultur berubah. Orang ingin melakukan banyak hal dengan cepat. Orang ingin melakukan banyak hal dengan lebih efisien, dengan lebih mudah. Dan internet memberikan kemudahan itu. Di halaman berikutnya kita akan lihat contoh-contohnya nih teman-teman, yang teman-teman sudah sering dengar. Jadi startup yang sedang berkembang di Indonesia, kalau kita bagi menjadi 4 bagian tuh ada financial technology atau fintech, e-commerce, on-demand services, Internet of Things, di mana fintech itu kita lihat kitabisa.com sering dengar ya, tempat orang saling membantu. Jadi nggak cuman fintech itu nggak cuman untuk uang elektronik, untuk belanja atau melakukan kegiatan-kegiatan transaksi, tapi bisa digunakan untuk saling membantu, di mana kita mengumpulkan dompet bersama secara digital yang diberikan kepada mereka yang berhak, mereka yang perlu ditolong, dan lain-lain. Ini selama masa pandemi ini kita perlu lebih banyak lagi giat-giat seperti itu. Kemudian ada yang dekat di telinga dan di hati teman-teman semua yang terutama yang sering belanja online,
Kabarnya banyak nih perempuan-perempuan muda yang mungkin hadir di webinar ini yang sering belajar online. E-commerce itu contoh-contohnya saja nih. Ada Bukalapak, Tokopedia, Bineka.com, Blibli, OLX.co.id ini yang saya tampilkan yang lokal ya, yang lahir dari kreativitas atau ide dari orang Indonesia. Ini contoh-contohnya dan mereka sedang amat digemari. Kemudian ada on-demand service, ada Gojek, ada Ruang Guru, ada Grab, kemudian juga Internet of Things atau IoT. Ini contoh-contoh startup-nya. Di halaman berikutnya kita akan lihat kenapa kita dorong teman-teman untuk juga peduli dengan entrepreneurship digital di Indonesia, karena potensinya besar. Nggak mungkin kita dorong teman-teman masuk ke sebuah industri yang tidak jelas, sebuah industri yang gelap gulita. Ini tuh infrastrukturnya sedang dibangun, internetnya kita perbaiki, kemudian potensi bisnisnya ada, dan di data ini kita akan tunjukkan bahwa Indonesia, menurut We Are Social pada April 2021 mencatat rata-rata adopsi e-commerce secara global adalah 78,6%, sedangkan di Indonesia 88,1% pengguna internet menggunakan layanan e-commerce. Artinya, pertama gini, kita tuh 270 juta, saat ini pengguna 202 juta kurang lebih, dan angkanya akan terus bertambah. Di angka yang besar itu, pengguna internet 202 juta, 88,1% ini terus bertambah ya teman-teman, jangan-jangan angka per hari ini udah 90% lebih. Itu semua gemar melakukan belanja lewat online. Jadi kalau teman-teman memang sudah punya usaha yang belum terkoneksi secara online, harus. Karena kalau tidak bisa tergilas oleh zaman. Dan teman-teman yang belum melakukan entrepreneurship digital dan merasa punya bakat atau senang berjualan, senang melakukan aktivitas kewirausahaan, maka masuklah karena potensinya luar biasa. Tentu yang saya maksud masuklah adalah kepada kewirausahaan digital, ya, entrepreneurship digital. Nah, di halaman berikutnya masih untuk memberikan motivasi dan semangat kepada teman-teman semua. Kita akan tampilkan manfaat internet di era digital entrepreneurship. Pertama, memasarkan produk lebih cepat. Kalau dulu ya, ini teman-teman harus bersyukur sekali karena di era internet melakukan aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah. Sementara dulu mungkin kita harus pertama cari lapaknya, cari tempat berjualannya. Sekarang tentu dengan menggunakan internet menjadi lebih mudah. Pemasarannya juga dulu mahal sekali loh. Sekarang pemasaran bisa dilakukan melalui internet, kemudian analisa produk dan pasar secara akurat, jadi kita tahu persis karena di internet kan terdata ketika orang belanja, warna apa yang paling banyak disuka, siapa yang paling gemar barang A, siapa yang paling sering membeli baju terusan, siapa yang sering membeli baju warna merah, dan lain-lain. Itu amat sangat terdata dengan baik. Kemudian untuk menyebar dan mengakses informasi dengan wider audience, ya artinya kalau dulu kita jualan, yang lihat tetangga-tetangga, orang satu kompleks, orang satu kecamatan, orang satu kota, orang satu provinsi. Sekarang yang bisa melihat adalah dunia. Jadi kalau memang produknya unggulan, itu bisa sampai juga diminati oleh negara-negara atau pangsa pasar di negara lain. Kemudian sebagai media komunikasi cepat bagi klien atau pelanggan, tentu karena kenapa pelanggan juga senang melakukan pembelanjaan melalui online, karena ada interaksi yang lebih mudah yang dilakukan, misalnya dengan sistem chatting dan lain-lain. Kalau barangnya jelek bisa melapor dan lain-lain. Tapi tentu harus hati-hati ya, karena seperti halnya dunia nyata, ada juga penipuan-penipuan yang terjadi secara online. Kita ke halaman berikutnya, peran strategis entrepreneur muda. Kenapa sih penting, kenapa sih strategis, kenapa sih Kak Mutia bicara ini? Karena bukan cuma, ini pertama kita yakin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, karena ke depan eranya memang era digital entrepreneurship. Yang kedua, kita butuh teman-teman untuk memasuki dunia ini, karena kita percayai ini bisa membantu perekonomian negara yang saat ini tentu penuh tantangan akibat pandemi COVID-19. Kalau UMKM-nya hidup, kalau entrepreneurship-nya hidup, dan caranya hidup adalah melalui digital, ini akan amat sangat membantu perekonomian negara. Pertama, dengan lapangan kerja baru, kita sudah melihat contoh-contoh bagaimana Gojek bisa menyerap begitu banyak orang yang kemudian punya atau bisa dapat penghasilan. Kemudian bagaimana Traveloka menghidupkan bisnis tourism atau ya turisme yang kemudian melahirkan begitu banyak layanan jasa-jasa yang dilakukan oleh manusia di berbagai daerah
pariwisata, dan lain-lain. Kemudian kita harapkan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kalau digital entrepreneurship-nya maju, pajaknya juga kita harapkan buat negara juga bertambah. Kemudian kita harapkan juga mampu menyerap tenaga kerja. Tadi saya sampaikan bahwa ketika lapangan kerja baru dan teman-teman atau anak-anak mudanya sudah memiliki kemampuan, maka dia dapat terserap menjadi tenaga kerja baru. Kemudian mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat dan indikator keunggulan dan daya saing negara. Oke, kita lihat regulasi-regulasinya ya, teman-teman yang sudah masuk atau sudah lahir untuk sektor internet dan digital, untuk mendorong ekosistem digital yang sehat. Pertama ada Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang ITE, sering terdengar ya. Kemudian Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor pos, tel, dan penyiaran. Kemudian PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, PP nomor 46 tentang postel siar, Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Ini maksudnya Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi ini contoh-contoh tentu untuk mengamankan tugasnya pemerintah, tugasnya DPR, terutama sebagai lawmaker atau mereka atau orang-orang yang membuat undang-undang untuk melahirkan regulasi, aturan-aturan untuk mengamankan pengguna-pengguna internet di Indonesia. Ada satu lagi PR nih, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini sedang kita godok dan mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat, yang juga kita harapkan bisa melindungi para pengguna internet. Jadi kalau kita bilang regulasi itu ada dua, ada undang-undang dilahirkan DPR bersama pemerintah, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan menteri yang dibuat oleh pemerintah. Oke, ada juga peraturan presiden sebagai contoh. Kita ke halaman berikutnya. Ini adalah gambaran tentang usia yang paling banyak menggunakan internet. Ada di usia berapa? Teman-teman bisa lihat gambar nih ya, datanya untuk melengkapi, tapi yang menarik untuk melihat gambarnya, Gen X, milenial, Gen Z, Gen Z itu tuh yang paling banyak. Gen X ada 21,88, milenial 25,87, Gen Z 27,94, post Gen Z 10,88, dijumlahin 85% lebih. Jadi artinya kenapa kita bicara kepada anak-anak muda? Kenapa kita bicara milenial? Kenapa kita bicara hari ini kepada lebih banyak anak-anak muda? Karena memang pengguna internet jauh lebih banyak anak-anak muda. Yang milenial nih banyak dan juga Gen Z. Kemudian artinya teman-teman anak muda yang menikmati, lebih banyak menikmati internet, dan karena itu kita harapkan teman-teman anak-anak muda yang juga paling bertanggung jawab untuk memastikan bahwa internet dapat digunakan dengan baik, internet bisa bermanfaat tidak hanya bagi manusia-manusia Indonesia tapi juga bagi negaranya, karena kita harapkan tentu dengan digital entrepreneurship juga bisa membantu negara dan lain-lain. Jadi itu kenapa teman-teman ya, bukan karena privilege atau keistimewaan teman-teman saja, tapi ini juga jadi kewajiban secara tidak langsung karena kalianlah yang paling banyak menerima manfaat, kalianlah yang paling banyak menggunakan. Oke, di halaman berikutnya tips menjadi entrepreneur yang sukses, di antaranya aja. Mungkin nanti narasumber lainnya akan melengkapi, belajar dari pengalaman pribadi. Yang pertama, kreativitas, harus kreatif. Di era seperti ini, kreativitas menjadi nomor satu. Fleksibilitas, harus fleksibel, kemampuan bergerak cepat dalam merespon perubahan kebutuhan pasar. Jadi kita pada level tertentu di direct atau diarahkan oleh pasar. Kita mendengarkan pasar, terutama di bidang ekonomi ya, apa yang pasar mau, apa yang pasar butuhkan dan lain-lain. Nah itu perlu orang-orang yang punya fleksibilitas tinggi, tidak bisa maunya sendiri, tidak bisa apa yang kita pikirkan sendiri, tapi mendengarkan orang lain. Determinasi, keinginan yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan. Kalau ini dunia yang, mohon maaf, kejam dalam artian karena cepat sekali, dinamikanya tuh luar biasa. Teman-teman seperti Gojek, Traveloka bertahan bukan dengan mudah, saya tahu. Lawannya juga banyak dan lawannya banyak sekali. Adalah aplikasi-aplikasi dari mancanegara juga. Nah, untuk bertahan harus punya determinasi yang kuat karena ini adalah industri yang tidak mudah.
Tapi mau tidak mau kita lalui karena kita sudah memasuki era digital. Dan kepercayaan diri akan memberikan entrepreneur kemampuan untuk mendengar tanpa terpancing dan terintimidasi dengan mudah. Dunia internet itu sering mengintimidasi. Contoh aja nih, paling sederhana, teman-teman kalau lihat Instagram temennya, kadang-kadang suka lihat, wah hidupnya dia seperti paling enak dan lain-lain ya. Padahal itu kan belum tentu benar. Jadi, dan yang membuat teman-teman tidak gentar adalah kepercayaan diri yang tinggi. Jadi harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto itu menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan salah satu kendaraan yang mempercepat transformasi menuju UMKM baru yang memiliki nilai tambah lebih. Jadi beliau dan juga pemerintah Presiden sendiri juga menyampaikan, jadi tidak hanya Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, tapi Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus memasuki atau menjadikan masyarakat digital, diantaranya karena menurut Pak Erlangga, digitalisasi merupakan salah satu kendaraan. Kendaraan itu dipakai buat apa sih? Dipakai untuk membawa kita dari satu titik ke titik tujuan kita kan? Karena itu kenapa digitalisasi perlu untuk membawa kita kepada titik yang lebih baik. Kalau di bidang ekonomi untuk membawa kita ke dalam ekonomi yang lebih baik. Di bidang kebudayaan tentu juga saya harapkan ini tidak melunturkan kebudayaan, justru kendaraan yang kita gunakan untuk memperkaya kebudayaan Indonesia yang lebih baik. Misalnya dengan menampilkan begitu banyak kebudayaan-kebudayaan Indonesia, ketoprak, apalagi wayang kulit, dan pertunjukan-pertunjukan tradisional yang lain. Jangan kalah dengan BTS, jangan kalah dengan atau jangan hanya menonton BTS atau produk-produk dari mancanegara lainnya, tapi lahirkanlah budaya-budaya Indonesia di internet. Kita tuh bersaing. Kita bersaing dengan konten-konten yang ada dari mancanegara. Mereka dengan bangga menunjukkan budaya-budaya mereka. Kita harus sama bangganya dan harus sama percaya dirinya membagikan misalnya masakan-masakan tradisional Indonesia, tayangan-tayangan khas Indonesia, baju-baju daerah Indonesia, dan lain-lain. Ya, itu sebagai contoh saja. Ingat, digitalisasi adalah kendaraan. Kendaraan itu akan amat sangat tergantung kepada pengemudinya. Oke, komitmen Komisi 1 terakhir untuk menutup. Komisi 1 itu ada banyak bidang, teman-teman. Kita membawahi bidang pertahanan, jadi mitra kami juga adalah Menhan dan TNI. Kemudian juga urusan luar negeri, jadi bermitra juga dengan Kementerian Luar Negeri. Kominfo tentu salah satunya ya, ada lagi BIN, Badan Intelijen Negara, kemudian Bakamla, Keamanan Laut, TVRI, RRI, Lemhanas, Suantanas. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan komitmen terkait yang terkait dengan informasi. Komisi 1 DPR mendorong Kominfo untuk mempercepat infrastruktur digital. Jadi yang bisa menjadi entrepreneur digital, yang paling tidak mendapatkan informasi dulu secara digital adalah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas, atau Miangas dari Miangas ke Pulau Rote, semuanya harus bisa terkoneksi. Nggak boleh ada anak-anak muda, nggak hanya anak muda sih, perempuan, laki, di rentang usia berapapun yang kemudian tidak bisa mengakses internet. Sekarang kita masih punya PR, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita semua bisa terkoneksi dengan internet sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mudah dan membagikan informasi dengan mudah kepada siapapun yang berada di rentang wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, Komisi 1 DPR mendesak Kemkominfo sebagai leading sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengembangkan keterampilan digital. Jadi nggak hanya infrastrukturnya di poin 1 yang dibangun, tapi keterampilan digitalnya juga dilatih. Percuma atau hampir percuma kalau kita membangun infrastruktur yang luar biasa, tapi talenta-talenta digitalnya tidak dilahirkan, tapi manusia-manusia Indonesianya tidak dilatih dengan baik. Jangan lupa internet seperti pisau yang punya dua sisi. Jangan sampai infrastruktur digital ini menjadi penghamburan uang kalau tidak dibarengi dengan pelatihan pendidikan bagaimana cara menggunakan internet dengan baik. Jangan sampai dia menjadi silet yang tidak bermanfaat atau malah melukai diri sendiri. Jadi itu yang penting, dan kita minta Kominfo untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan digital kepada masyarakat. Dan yang ketiga, Komisi 1 DPR akan terus mendukung terciptanya ekosistem digital, melahirkan undang-undang regulasi yang akan membantu ekosistem digital yang lebih baik, mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal di luar membangun infrastruktur, membangun SDM, tapi misalnya sebagai hal-hal lain yang terkait dengan itu adalah membangun jalanan, infrastruktur fisik, supaya mereka yang punya atau masuk menjadi entrepreneur digital
tidak hanya mudah menjual, tapi mudah juga untuk mengantarkan barang-barangnya. Itu juga menjadi penting, meskipun dia nggak terkait dengan digital, jalannya jalanan fisik, jalan tol, dan lain-lain. Tapi kalau Indonesia tidak terhubung, maka akan sulit menjadikan ekosistem digital ini berjalan dengan baik. Demikian mungkin dari saya. Sebagai pemantik diskusi, mudah-mudahan saya memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Kalaupun tidak terinspirasi, anggaplah ini kebutuhan. Jadi kalaupun misalnya, sebenarnya sih saya nggak mau jadi entrepreneur digital ya, tapi ini tuntutan kebutuhan bahwa ke depan kita harus banyak melakukan aktivitas melalui digital, dan memang ke depan eranya adalah entrepreneur digital. Saya rasa demikian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Mutia Hafid tadi yang sudah menyampaikan keynote speech-nya sekaligus memberikan materi seputar digital entrepreneurship ya. Nah, tadi kalau kita highlight sedikit apa saja tadi disampaikan oleh Ibu Mutia Hafid ya. Di sini Ibu Mutia Hafid sangat mendorong banget nih talenta-talenta baru untuk bisa ikut turut serta dalam digital entrepreneurship ini. Karena mungkin yang selama ini kamu adalah mungkin salah satu konsumen ya dari beberapa marketplace yang hadir di Indonesia. Tapi bisa jadi kamu sehabis webinar ini yang diharapkan adalah kamu juga bisa jadi nih salah satu pelaku usaha yang berkecimpung di dunia digital, betul seperti digital entrepreneurship. Oke, langsung saja kita ke narasumber berikutnya, yaitu ada Bapak Sembol Abrejani Panggerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Terima kasih kepada Bapak Samuel Abrajani Panggarapan tadi yang sudah memberikan sedikit materinya pada hari ini. Dan saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua ya, nanti ketika kamu ingin bertanya nih kepada para narasumber kita hari ini, kamu juga bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom kamu. Oke, dan langsung saja kita ke narasumber berikutnya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi nih Mas Roni Suherza. Pagi. Selamat pagi. Wah, ini Mas Roni juga sudah standby ya untuk memberikan materi kita pada hari ini seputar optimalisasi penggunaan internet untuk digital entrepreneurship. Seperti itu Mas ya? Ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Roni. Ya, terima kasih Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Roni Suherza. Saya ingin memperkenalkan tentang digital marketing UMKM. Boleh dibuka slide saya, Mas? Oke, ini biodata saya. Next. Digital entrepreneurship. Oke, next. Nah, ya, saya mau menjelaskan tentang awal mulanya sebuah usaha itu, yaitu adalah sebuah branding dan logo. Jadi setiap usaha itu harus mempunyai brand dan logo yang harus kita buat atau kita rancang sedemikian rupa supaya kelihatan menarik dan kelihatan supaya desain grafisnya yang mewakili semua orang, perusahaan atau organisasi itu harus memang punya brand atau logo. Jadi sebuah harus punya brand. Jadi brand saya itu namanya Royal Dimsum. Jadi logo itu, sebuah logo adalah simbol grafis yang mewakili orang, perusahaan atau organisasi, atau lebih tepatnya sebuah logo mengidentifikasi bisnis atau produk dalam bentuk yang paling sederhana melalui penggunaan tanda atau ikon. Apa brand merek, apa itu branding, brand atau merek mempunyai tujuan dan makna yang lebih luas. Brand meliputi logo dan posisi visual lengkap dan dibuat dengan identitas merek yang kuat. Jadi inilah contoh-contoh brand kita ada di samping itu, yang terutama itu Royal Dimsum ya. Selanjutnya, next. Nah, ini contoh-contoh brand yang sudah mendunia seperti Adidas, Nike, Coca-Cola, Disney, Apple, dan lain-lain yang punya sebuah brand yang luar biasa, dari logo hingga brandnya itu adalah, saya rasa, sebuah brand yang cepat meningkat dalam sebuah dunia digital.
dan sudah lama sebelum ada dunia digital pun mereka mulai sudah memakai namanya logo dan brand, hingga saat ini menggunakan dunia digital ini lebih awareness lagi, lebih cakep lagi, membuat sebuah brand nama logo itu lebih wow. Jadi logo dan brand merek adalah dua hal yang berbeda, keduanya sama-sama tidak bisa bekerja efektif tanpa dukungan satu sama lain. Brand membutuhkan logo sebagai representasi utama dalam membangun citra perusahaan. Sebaiknya logo membutuhkan brand untuk mencapai fungsi dan melalui bentuk yang lebih spesifikasi dalam membangun citra positif kepada konsumen. Oke, next itu tentang logo dan brand. Nah, ini saya punya Facebook Ads dan saya mempromosikan melalui sebuah media sosial yaitu Facebook Ads. Ini ada sekitar yang udah mengikutin atau menyukain itu sekitar 19.552 pengikut, dan di sini saya memulainya dari tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 sudah saya bangun dan mempunyai 36 cabang kota kabupaten. Bagaimana cara mengambil sebuah konsumen atau mendapatkan sebuah pelanggan berupa kafe, resto di seluruh Indonesia tepatnya. Dan di sini warung Royal Dimsum saya kemas menjadi sebuah franchise. Makanya bisa ke seluruh Indonesia itu karena melalui Facebook Ads dan IG Ads. Ini Facebook Ads awalnya ya, belum ada dulu. IG Ads itu belum ada di tahun 2014-2015 itu kayaknya belum muncul, jadi masih menggunakan Facebook Ads dan belum booming. Next, ini Instagram Ads-nya. Itu ada beberapa Indonesian Powder Supply, Doren Ucokku. Next lagi ada warung Royal Dimsum Food, ada Ren Kreatif, ada warung Royal Dimsum Medan. Next ada juga warung Royal Dimsumku, ada royaldimsum.co.id, royaldimsum.id. Maaf. Di sini ada beberapa kita menggunakan Instagram Ads juga, makanya kita bisa banyak follower dan postingan kita lumayan banyak sudah, dan yang pengikutnya juga sudah banyak karena selain Facebook Ads dia udah sekarang ini udah mulai nyatu ya sama Instagram Ads dan Facebook Ads dan IG itu nyatu, jadi bisa kita sekalian iklan di Facebook dan IG. Jadi keduanya bisa kita gunakan, mau iklannya melalui IG Story atau melalui feed-nya atau melalui kalau di marketplace Facebook-nya bisa juga iklan di situ. Selanjutnya next. Nah, ini saya selain menggunakan Facebook Ads sama IG Ads, saya menggunakan yang namanya Google Ads. Jadi ketika kita Google Ads ini berbayar ya. Jadi yang saya jelaskan ini semua menggunakan budget dana untuk iklan. Jadi awalnya iklan itu 10.000, 20.000, 30, sekarang sudah mencapai 100 sampai 200.000 per hari. Di sini kalau untuk Google Ads sendiri itu ada distributor Dimsum Medan. Kalau di search Dimsum Medan itu dimsum kita itu nomor 1 ya. Maksudnya ketika di search itu pencariannya kita udah ada di situ, bacanya iklan. Jadi iklan kita ditujukan ke website kita sendiri. Jadi itu manfaat-manfaatnya banyak karena mendatangkan seluruh konsumen di seluruh Indonesia, tepatnya Sumatera Utara sampai Pulau Jawa, karena
pengirimannya kalau makanan beku ini bisa melalui pesawat ataupun Thermoking, mobil es itu. Oke, next selanjutnya tentang Google Ads, next. Nah, ini website kita www.warungroyaldimsum.co.id. Kita menggunakan promosi melalui website. Nah, website itu kita hubungkan dari Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, jadi dihubungkan semua. Jadi udah terhubung semua melalui website ini. Jadi iklannya begitu diklik iklan dari Facebook Ads, IG Ads, dan Google Ads, maka akan menuju websitenya, website kita sendiri. Itu namanya ada website kita itu www.warungroyaldimsum.co.id. Next, selanjutnya beriklan belum ada modal pakai cara manual. Nah, dulu sebelum saya tahu Facebook Ads, IG Ads ini, saya beriklan belum ada modal pakai cara manual. Jadi saya gunakan yaitu next, itu ada saya gunakan Facebook Marketplace dan Facebook Messenger. Jadi saya DM, saya Messenger satu persatu seluruh kota Indonesia yang mana mau saya tuju, misalnya Banda Aceh, mau ke Sumatera Utara, atau di seluruh kota di Indonesia kita bisa cari pelanggan di situ. Maksudnya kita messenger, kita kejar bola. Jadi kita pakai cara manual. Jadi nggak perlu namanya ya iklan dulu. Walaupun ya ibaratnya bisnis tanpa modal lah. Selain belum bisa menggunakan Facebook Ads, IG Ads, dan Google Ads, jadi melalui ya cara manual yang masih apa, kita DM kafe misalnya kita kalau dimsum ini kan identik dengan makanan beku. Makanan beku ini kita sodorkan ke kafe untuk menambah menu. Jadi untuk menambah menu tadi kita sodorkanlah ke kafe-kafe. Kita carilah kafe-kafe di seluruh Indonesia yang mau bekerja sama dengan Royal Dimsum untuk masuk ke kafenya tersebut. Nah, selanjutnya Instagram Messenger, next. Nah, selain Facebook Ads tadi sudah saya jelaskan, juga ada Instagram Messenger, DM. Kalau disebut zaman now ini lebih identik dengan DM. Jadi saya lebih DM semua kafe-kafe atau resto yang mungkin ini, dan saya buat penawaran di situ. Mereka berminat. Nah, kita langsung admin langsung mengajak untuk langsung ke WA untuk pesan melalui WA. Itu melalui admin ya. Admin bisa menanggapinya. Jadi setiap admin itu saya suruh setiap hari untuk DM setiap kafe, resto maupun reseller yang mau bergabung untuk membeli produk kita. Jadi contohnya itu saya contohkan next, itu ada Facebook Messenger dan IG. Jadi ibaratnya kita kerja untuk diri sendiri. Jadi kerja untuk diri sendiri ini lebih rumit. Kenapa saya bilang lebih rumit? Karena kerja untuk diri sendiri ini kadang malas-malesan. Jadi orang kita ini lebih banyak dicambuk dulu supaya jalan. Orang Indonesia ini lebih suka diperintah, jadi lebih suka masuk PNS, masuk pegawai, jadi lebih senangnya diperintah. Jadi coba kalau membuka sebuah peluang usaha ini, kalau kita mau buka peluang usaha ini harus membuka mindset dulu. Kita buka mindset kita, bagaimana berubah diri kita sendiri dulu yang mau bekerja. Contohnya saya contohkan di situ Facebook Messenger. Jadi 10 orang per jam kita DM. Jadi 10 kali 8 jam kerja sama dengan 80. 80 kali 30 hari kerja sama dengan 2.400 orang. 2.400 orang kali 1% sama dengan 24 orang. Jadi closingnya 1% aja itu udah 24 kafe
atau resto atau konsumen yang ingin membeli produk kita. Jadi selain Facebook Messenger, Instagram Messenger juga ada. Kita bisa DM, udah saya contohkan semalam tadi Instagram Messenger-nya, bagaimana contoh DM-nya. Kita juga bisa contohkan, misalnya kita ada sebuah produk yang lain, kita bisa juga menawarkan, buat penawaran ataupun jadi di sini next totalnya ada 48 orang dalam per bulan customer dan reseller yang gabung tadi. Oke, itulah contoh cara saya melakukan bisnis ini selama sekitar kurang lebih 8 tahun. Saya udah banyak, mungkin udah sekitar 36 kota. Lain resto cafe itu mungkin ada 50 sampai 100-an. Udah 100-an kalau saya bilang, udah hampir ratusan, dah lebih malah. Nah, customer-nya ada cabang apa reseller banyak lagi. Itu udah mencapai lebih dari ratusan orang udah bergabung melalui iklan tadi, bagaimana beriklan dan bagaimana cara kita untuk melakukan sebuah usaha walaupun belum ada modal. Kita juga saya jelaskan dengan cara manual. Oke, next, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, kontak person saya ada di situ, alamat saya juga ada, situs web saya juga ada di situ. Silahkan hubungi saya kalau mau belajar, mau tentang Facebook Ads, IG Ads, tentang jualan apapun itu kita layanin, karena kita ada buka kantor memang khusus belajar tentang digital marketing juga. Ada tim kita yang sudah expert dalam itu, dalam bidang digital marketing. Mungkin itu aja dari saya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kepada Mas Roni tadi yang sudah memaparkan materinya ya. Tadi bisa saya simpulkan sedikit nih dari yang sudah Mas Roni sampaikan dari awal sampai akhir. Tadi ternyata memakai fitur seperti Instagram Ads, Facebook Ads itu lumayan efektif ya. Walaupun sebenarnya ketika mungkin kita belum punya modal, kita juga harus ada yang namanya jemput bola nih, seperti melalui Facebook Messenger atau Instagram Messenger, seperti itu Mas ya? Ya, betul. Oke deh. Oke, nanti abis ini kita bakal buka nih sesi tanya jawab ya, nanti buat teman-teman yang ingin bertanya kepada para narasumber. Oke, Mas Roni bisa standby nih. Kayaknya banyak banget nih teman-teman di sini yang ingin bertanya seputar digital entrepreneurship ini, karena saya yakin banget apalagi di zaman sekarang ya, kayaknya bosen banget nih kalau buka handphone cuman ngeluarin duit untuk beli kuota, cuman untuk jajan-jajan, tapi gimana sih caranya bisa menambah income cepet hanya dengan satu genggam ponsel pintar aja seperti itu. Oke. Nah, oke. Terima kasih Mas Roni untuk pemaparan sesi materinya, dan saya ajak nih buat teman-teman semua ya untuk ikutan di sesi tanya jawab kali ini. Nah, buat kamu yang mau ikutan, caranya gampang banget. Kamu tinggal aktifkan fitur raise hand di aplikasi Zoom-nya kamu sekarang ya. Ya pasti saya yakin kamu sudah menyiapkan pertanyaan nih kepada 3 narasumber kita pada hari ini ya. Oke, panitia mungkin bisa dibantu nih, dilihatin nih. Saya ajak teman-teman semua hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Wah, sini sih sudah banyak sekali. Ada Pak Ahmad Sofian ya, bener ya. Ada Mirta Sari, ada siapa lagi? Ada Emma Satriani, terus ada siapa lagi? Kita buka 3. Cukup dulu ya, segitu dulu ya. Oke deh. Kita mungkin pertama ke Mbak Mirta Sari. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, bagaimana cara mengajak generasi muda yang baru menyelesaikan perkuliahannya, khususnya
menjalankan perkuliahan di bidang bisnis untuk kita tidak mencari pekerjaan lagi gitu, tapi kita lebih untuk membuka lapangan pekerjaan, contohnya untuk membuka usaha itu bagaimana cara memotivasi generasi muda tersebut, karena pada zaman sekarang untuk mencari pekerjaan itu susah. Bagaimana cara kita mengajak memotivasi atau mengedukasi mahasiswa-mahasiswa yang baru menyelesaikan perkuliahannya untuk menjadi seorang entrepreneur. Terima kasih. Wah, ini baik sekali nih pertanyaannya, keren sekali ya. Bagaimana nih cara kita mengajak atau memotivasi generasi muda ya, khususnya mungkin buat teman-teman di sini yang baru lulus, entah itu pun baru lulus SMA atau baru lulus kuliah, untuk mindsetnya tidak cari kerja, tapi gimana caranya buka usaha ya, seperti itu Mbak ya. Oke, thank you Mbak Mirta Sari. Oke, kita ke pertanyaan penanya selanjutnya itu Pak Ahmad Sofyan. Halo, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Pak. Kedengaran? Oke, kedengaran. Bisa langsung nih dilontarkan nih pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semuanya, terutama para narasumber, Ibu Mutia, Pak Samuel, dan Bang Roni. Jadi langsung aja pertanyaan saya kepada pemerintah dulu nih, Pak Legislatif dan Eksekutif. Jadi, apakah memungkinkan digitalisasi di era teknologi, khususnya entrepreneur ya. Jadi untuk penggunaan teknologi sudah diajarkan dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi dalam hal ini mungkin sedini mungkin dari SMP, SMA itu sudah belajar. Saya ambil contoh di negara India, mereka itu puluhan tahun yang lalu mereka kirim tenaganya sampai ke Amerika dan Inggris, sehingga sampai sekarang mereka menguasai teknologi itu, dan kita tahu sendiri itu. Jadi kepada pemerintah, baik itu legislatif maupun eksekutif, apakah memungkinkan digitalisasi usaha, khususnya di era teknologi, bisa dimasukkan ke dalam kurikulum? Kenapa? Karena untuk belajar digitalisasi teknologi ini mahal gitu. Jadi sulit bagi para pelaku, khususnya untuk UMKM yang mau belajar gitu, mengembangkan kapasitas dia. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, ini langsung aja kepada pelaku usaha, khususnya kepada Pak Roni ya, yang sudah berhasil. Saya langsung bertanya aja Pak, dalam penggunaan digitalisasi usaha ini, sudah berapa lama sampai membangun infrastruktur sampai berhasil Pak? Jadi penggunaan khususnya di online lah. Itu saja Pak, saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sih penting sekali ya tadi ya pertanyaan dari Pak Mas Sofyan nih, apakah memungkinkan nih digitalisasi teknologi saat ini itu untuk dimasukkan ke kurikulum pembelajaran? Karena yang kita bisa tahu ya, untuk ngomongin digitalisasi teknologi ini bisa dibilang lumayan memakan biaya yang cukup mahal seperti itu ya. Dan sedangkan kita secara sekarang ini Indonesia butuh banget nih talenta-talenta digital. Jangan sampai nih talenta-talenta kita yang pintar itu hanya belajar ke luar negeri, tapi gimana caranya bisa untuk menerapkan ilmunya di dalam negeri sendiri. Oke, kalau begitu langsung saja nih saya persilahkan yang pertama kali menjawab, yaitu Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1. Satu penanya lagi, oke. Satu penanya lagi saya buka ya. Mungkin teman-teman bisa raise hand. Emma Satriani, oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak, Horas dari Medan ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Begini, menyikapi dengan pemaparan Ibu Mutia Hafid ya, tentang digitalisasi gitu. Nah, kita di daerah itu butuh sekali Pak untuk ke UMKM kita. Kebetulan saya sinkronnya di situ ya. Untuk UMKM kita itu bagaimana sih caranya gitu? Umumnya kan UMKM kita ini masih buta nih. Nah, kita mau mengarahkan ke melek digital lah untuk branding produk mereka supaya lebih dikenal lagi. Itu satu. Terus kedua, yang di Medan tadi Pak Roni ya, izin Pak Roni, boleh sesekali kita di Medan untuk apa ya Pak, pemaparan ke UMKM kita di sini.
diberikan waktunya gitu. Jadi di sini kita bisa digital branding ya, seperti diarahkan ke Mbak Mutia tadi, jangan tergilas loh kita di sini. Jadi intinya kita di sini di daerah, apa sih petunjuknya ke depannya gitu, supaya kita bisa lebih Kapan bisa? halo? Agar lebih menyebar lagi nih tentang melek digitalnya. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emma tadi yang sudah memberikan pertanyaan ya. Oke, nih tadi pertanyaannya bagus-bagus sekali. Oke, saya persilahkan nih mungkin yang pertama untuk Mas Roni nih. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali nih. Langsung aja nih Mas disikat nih. Yang pertama tadi bagaimana nih cara mengajak generasi muda ya untuk membuka usaha setelah lulus kuliah daripada mikir untuk jadi karyawan dulu nih gitu. Nah, terus yang kedua tadi mungkin pertanyaan khusus nih buat Mas Roni ya dari Pak Ahmad Sofyan tadi, berapa lama sih Mas Roni ini membangun infrastruktur bisnisnya di dunia digital? Dan yang tadi pertanyaan ketiga dari Ibu Emma ya. Oke, tadi tuh ada pertanyaan bagaimana nih cara pelaku UMKM untuk melek digital. Seperti itu. Oke, oke mungkin Mas Roninya belum terhubung nih. Oh, sudah ya? Oke. Sudah, Mas. Boleh. Oke. Langsung waktu depan saya persilahkan untuk menjawabnya tadi. Ya, yang pertama tadi bagaimana mengajak generasi muda ya, Mas? Iya, siap. Anak kuliahan untuk melek entrepreneurship. Benar. Alhamdulillah saat ini banyak generasi kuliahan yang tamat kuliah atau sebelum kuliah atau yang masih sekolah dari itu di Medan ataupun di Jakarta kita udah ada anak didik, yaitu kalau bisa dilihat itu kalau di Jakarta namanya Via Dorian. Itu di Jakarta di seluruh Jabodetabek dia punya 15 cabang. Itu kita ajarkan bagaimana cara digitalisasi sewaktu kita di Jakarta dan berhasil sekarang mempunyai 15 cabang. Jadi mengajak generasi kuliah ini atau mengajak generasi muda ini kita harus membuat kelas yang memang kita buka dulu secara mindset, karena awalnya apapun ceritanya, kenapa saya bilang buka mindset, karena udah dididik dari sejak kecil itu kita itu bukan untuk berwirausaha, Mas. Jadi kita itu lebih yang namanya untuk menjadi seorang pegawai, besok besok jadi ini, besok nggak ada yang bilang besok besok jadi pengusaha ya, kayak saya, kayak ayah, kayak ini banyak kata-kata ya, jadi PNS, jadi polisi, jadi dokter. Itu mindset yang harus kita rubah saat ini, karena Indonesia butuh generasi entrepreneurship. Karena kenapa Indonesia butuh peluang-peluang banyak tenaga kerja untuk bisa dimanfaatkan. Indonesia gimana kalau pegawai lebih banyak dari pengusaha, jadi pengusahanya juga harus banyak, jadi seimbang, jadi tidak ada pengangguran di Indonesia ini. Jadi kita ngajaknya, kita ada kelasnya, maksudnya kelas kita buat di Jalan Beo, jadi kita nggak ada berbayar, ya udah kalau mau konsultasi silahkan, karena kita memang nggak ada mengutip sebuah biaya kalau mau belajar sama kita, kecuali buat website atau buat IG Ads, ya itu masing-masing usahanya. Jadi untuk cara belajarnya kita bisa didik, tidak punya modal juga bisa kita didik. Kalau tidak punya modal juga kita bisa bantu untuk bagaimana memulai sebuah usaha itu. Karena anak sekolah yang dari itu baru sekolah kelas 3 SMA dia, yang di Jakarta sama di Medan tuh ada beberapa banyak juga. Kata-kata alhamdulillah udah sukses, sudah penghasilan sekitar 15 sampai 20 juta semua, kata-kata 5 sampai 20 juta udah ada. Alhamdulillah. Dan menanggapin Bapak tadi sudah berapa lama membangun infrastruktur. Jadi membangunnya dari awal itu saya 2015 itu hingga saat ini tetap yang namanya membangun infrastruktur, karena
media sosial ini makin makin kelihatan, makin nampak. Maksudnya dari TikToknya, dari ininya, kita nggak boleh ketinggalan. Jadi membangun terus itu awalnya kita 1-2 tahun kita membangun untuk eh, digital Facebook Ads-nya, IG Ads-nya itu 1-2 tahun. Alhamdulillah. Dan harus terus menggali ide-ide baru apalagi yang bisa mendapatkan konsumen, connecting ke konsumen langsung, bisa konsumennya langsung closing. Itu kita pelajari terus menerus. Jadi membangun infrastrukturnya lumayan lama dan mengikuti terus perkembangan zaman. Seperti sekarang ada TikTok, ada YouTube, bisa iklan juga di YouTube, di TikTok, banyak. Mungkin menanggapinya tentang membangun infrastrukturnya ya. Selanjutnya bagaimana cara UMKM tadi memaparkan arah yang ke depannya. Mungkin untuk melek digital tadi udah dijelaskan juga nih Mas ya tadi ya, gimana tadi caranya biar UMKM melek digital seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Roni tadi untuk jawabannya ya. Oke, kita next nih ke yang akan menjawab berikutnya yaitu Ibu Mutia Hafid. Pasti teman-teman di sini juga menunggu sekali nih jawaban dari Ibu Mutia Hafid tadi. Saya sapa dulu, halo Ibu, selamat pagi. Oke, hai Ibu, selamat pagi. Nah, Ibu, pertanyaannya tadi ini ada dari 3 teman kita nih. Yang pertama itu tadi ada dari Mbak Mirta Sari nih. Bagaimana cara mengajak atau memotivasi generasi muda nih ketika mereka lulus ya dari sekolah atau kuliah itu bukan yang cari pekerjaan tapi membuka usaha. Terus yang kedua nih Bu, terus ada Pak Ahmad Sofyan tadi nih, apakah nih memungkinkan digitalisasi teknologi untuk dimasukkan ke kurikulum pembelajaran yang ada di Indonesia? Dan ini Bu yang terakhir nih Bu, tadi ada dari Ibu Emma Satriani, bagaimana cara pelaku UMKM untuk bisa melek digital nih di era digitalisasi saat ini. Silakan Ibu untuk jawabannya. Oke, suaranya belum kedengaran Ibu. Halo? Di sini kita belum bisa mendengar nih. Sekarang kedengaran nggak? Sudah kedengaran Ibu. Oke, ya ini karena saya Oke. Jadi tadi saya mau sampaikan nanti kalau ada yang terlewat, karena saya sambil di jalan nggak bisa mencatat ya. Kalau ada yang terlewat tolong diingatkan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi yang pertama bagaimana caranya mengajak masyarakat untuk melek digital, ini yang kita lakukan saat ini, melek digital khususnya untuk entrepreneurship ya. Jadi yang kita lakukan saat ini sebetulnya edukasi yang kita harapkan bisa disebarluaskan oleh teman-teman sekalian ataupun para pelaku UMKM yang ada di sini untuk kemudian disebarluaskan gitu ya ke masyarakat bahwa ke depan potensi ekonomi digital sangat tinggi dan ke depan itu sebagaimana tadi paparan saya ya bahwa memang secara alamiah pekerjaan-pekerjaan konvensional akan hilang dengan sendirinya dan kemudian berganti dengan penciptaan lapangan kerja baru. Jadi kalau memang mau bertahan, muda kita harus bisa kreatif untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nah ini terkait dengan pertanyaan ketiga kalau nggak salah ya, bahwa apa yang harus dilakukan kemudian sesungguhnya di Kominfo ini didorong oleh Komisi 1 juga untuk terus mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau hari ini kan kita lebih kepada digital literasi, jadi supaya melek tentang digital entrepreneurship terlebih dahulu. Tapi kemudian ada kelas-kelas dan kami dorong kepada Kominfo untuk mengadakan kelas-kelas pelatihan UMKM digital. Tentu silakan bekerja sama dengan Kementerian UMKM. Jadi kalau kita lihat bahwa UMKM itu membantu atau menopang 60% lebih dari perekonomian Indonesia. Nah, porsi dari UMKM, jadi UMKM digitalnya itu juga sangat tinggi. Nah, kita harapkan karena UMKM ini menjadi tiangnya ekonomi di Indonesia, dan ke depan UMKM-nya untuk bertahan harus memang go digital gitu. Jadi harus memang konversi dari UMKM yang konvensional
menjadi UMKM. Dari Pak Ahmad Sofyan yang kedua apa ya tadi saya agak Oke Bu, untuk pertanyaan dari Pak Ahmad Sofyan tadi ini apakah memungkinkan digitalisasi teknologi ini untuk dimasukkan ke kurikulum pembelajaran? kurikulum. Jadi saya sudah bicara juga dengan Pak Nadiem Makarim ya, Pak Menteri Pendidikan ketika itu di tengah-tengah COVID ketika itu saya sampaikan karena waktu COVID kan masuki dari era pandemi menuju endemi. Tapi ketika itu kita tidak tahu kapan ini akan selesai dan kita menjadi sadar bahwa akan begitu banyak sektor-sektor kehidupan kita yang bergantung kepada online, entah untuk berapa lama. Jadi belajar secara online, melakukan ekonomi secara online dan lain-lain. Sehingga kita memang menitipkan untuk memasukkan tentang digital ini ke dalam kurikulum. Beliau mempertimbangkan, tapi beliau menyampaikan tuh gini, kalau tentang digital itu kan pendidikannya tuh bukan kayak mengajarkan matematika atau fisika atau sejarah. Jadi kurikulumnya itu harus dibuat bukan seperti satu mata pelajaran khusus gitu ya, tapi bagaimana melatih dalam persekolahan ataupun perkuliahan itu memang memanfaatkan digital. Itu dengan otomatis bisa membuat anak-anak pelajar kemudian melek digital dengan sendirinya. Jadi bukan satu kurikulum khusus yang mengajarkan A to Z gitu ya, tapi bagaimana semua cara pembelajaran sebagaimana sekarang ini ada program seperti pembagian laptop dari pemerintah ya untuk supaya di SMU juga sudah mulai dekat dengan digital. Jadi digital itu nggak bisa diajarin tapi dikasih barangnya atau untuk yang mampu membeli barangnya dan kemudian mencoba dengan sendirinya. Mungkin kurang lebih seperti itu, tapi terima kasih Mas Ahmad Sofyan juga masukannya. Ini kita pikirkan terus bagaimana untuk membuat sebuah keterampilan yang memang dididik sejak awal. Karena kalau kita berkaca di mancanegara juga nggak ada sih satu kurikulum khusus gitu membahas itu. Tapi mereka memang sejak dini, bahkan tidak dari SMU saja ya, dari amat muda, dari SD begitu tingkatan SD sudah didekatkan dengan teknologi, sudah diberi contoh bagaimana penggunaan teknologi dalam mengaplikasikan mata pelajaran utama lainnya. Mungkin itu moderator, saya kembalikan kepada moderator. Oke Ibu, langsung saja Bu untuk memberikan closing statement-nya di webinar kita kali ini Bu. Ya, potensi ekonomi ini luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat tahun ke tahun, dari tahun 2020 ke 2021 ke 2022, dia bukannya double atau triple, tapi dia exponential growth. Jadi akan terus meningkat. Nah, ini potensi yang sayang sekali kalau kita tidak ambil. Paling tidak gini deh, paling tidak untuk teman-teman yang ada di webinar hari ini dulu, kemudian nanti bisa menularkan semangatnya ke teman-teman lainnya. Angka potensi ekonominya sangat baik, ruangnya masih banyak yang kosong karena talenta digitalnya belum semasif di negara-negara maju lainnya gitu. Jadi sekarang ini kita berlomba-lomba untuk mengisi ruang yang masih sangat luas ini. Jadi kita harapkan anak-anak muda yang saat ini untuk juga bisa memasuki ruang ekonomi digital itu. Mungkin dalam 10 tahun ke depan tidak semudah itu anak-anak muda untuk masuk ke ekonomi digital karena akan semakin padat kita harapkan. Nah, ini mumpung lapangannya kosong, pemainnya belum banyak, tapi potensi ekonominya jelas, kemudian secara perilaku kita proven atau terbukti ya, terutama sejak pandemi kemarin, bahwa masyarakat Indonesia itu salah satu yang tertinggi gemar berbelanja melalui online. Itu jadi ini adalah bukti-bukti fakta-fakta yang terpampang nyata di depan mata kita untuk tidak kita gubris, untuk tidak kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama teman-teman yang generasi muda yang tentu akan merasakan era ini lebih panjang lagi. Demikian mungkin Mas Fikri.
Oke, terima kasih Ibu nih atas tadi jawaban dan closing statement-nya ya. Mungkin semoga teman-teman di sini ya bisa memetik dan bisa langsung aplikasikan tadi apa yang disampaikan Ibu Mutia, karena bisa dibilang jangan sampai nih kita melewatkan potensi saat ini yang ada di dunia digital, jangan hanya menjadi lewat begitu aja. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjawab. Semoga Ibu sehat selalu Terima dan kasih. tetap semangat menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sama-sama. Oke, nah saya ingin menyapa lagi nih untuk Mas Roni nih. Halo Mas Roni. Ya, halo Mas. Oke, halo Mas. Bisa langsung nih Mas juga dikasih closing statement-nya dan motivasinya mungkin buat teman-teman pelaku UMKM, gimana sih caranya supaya teman-teman bisa termotivasi nih seperti Mas Roni yang sudah menjalankan bisnisnya di dunia digital seperti itu. Silakan Mas. Terima kasih Mas. Motivasi saya untuk teman-teman untuk memulai digital marketing yaitu bagaimana entrepreneurship, digital entrepreneurship. Saya memotivasinya agar ikut bersama untuk terus membangun dunia digital, tepatnya penggunaan internet, digital entrepreneurship untuk kawan-kawan yang mau memulai. Memulailah lebih awal karena lebih awal itu lebih membangun, tanpa modal itu lebih asik, lebih tahu gimana kedepannya lebih baik. Semoga digital entrepreneurship semakin berkembang di Indonesia, tepatnya khususnya anak-anak muda bisa lebih eksis lagi mengembangkan dunia digital ini untuk membangun sebuah usaha, sebuah kreativitas untuk memajukan ekonomi Indonesia ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget nih buat Mas Roni tadi yang udah ngasih jawaban plus motivasinya mungkin buat teman-teman pelaku UMKM yang ingin melek digital ya. Jangan nanti terus ya Mas ya. Siap, thank you Mas. Semoga sehat selalu, aktivitasnya lancar dan nih bisnisnya makin mendunia kalau bisa ya, gak cuma ada di Indonesia nih. Amin. Oke deh. Nah, itu tadi dia teman-teman ya, ketiga narasumber kita yang tadi telah memberikan materi seputar optimalisasi penggunaan internet untuk digital entrepreneurship nih. Jadi semoga teman-teman habis webinar ini bisa langsung praktek ya, bisa langsung cari tahu lagi lebih dalam, lebih bisa ngulik lagi nih seputar digital entrepreneurship ya. Karena bisa dibilang jangan sampai kita adalah menjadi masyarakat yang hanya menjadi konsumen, tapi gimana cara kita bisa menjadi produsen dan kita bisa juga turut ambil serta dalam market yang ada saat ini, itu market digital. Nah, oke, kalau begitu thank you juga buat teman-teman tadi yang sudah bertanya ya. Dan tadi jawab pertanyaannya bagus-bagus sekali. Dan saya himbau nih kepada teman-teman semua, selama webinar ini berlangsung ya, kamu masih bisa juga ikutan social media challenge. Tadi kamu mungkin yang udah nge-capture ya materi-materi dari Ibu Mutia, dari Pak Samuel Abrijaini, dan juga tadi ada Mas Roni ya. Kamu juga bisa sekarang upload di sosial media. Jangan lupa di follow dan tag di @duniamutia, @mutia_hafid, dan di @siberkreasi. Kalau begitu saya Fikri pamit undur diri, tapi webinarnya belum kelar ya. Kamu nanti akan masih ada sesi nih. Bara MC kita yang satu ini ada Mas Andika Ega. Silakan Andika Ega. Terima kasih Mas Fikri sudah memandu jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dari awal hingga akhir di acara webinar kita yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Internet untuk Digital Entrepreneurship. Sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan tadi dari ketiga narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya. Nanti mungkin di kesempatan lain teman-teman lain juga bisa bertanya di webinar dengan tema-tema lain. Saya juga mau mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk men-share keseruan kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa di tag di Instagram @mutia_hafid dan @duniamutia dan juga @siberkreasi. Nanti teman-teman akan di-repost oleh Dunia Mutia. Baik teman-teman, untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, saya Andika Ega mundur diri.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan acara hari ini kita tutup dengan hiburan dari Idea Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada sedikit pun sesalku bertahan dengan setiaku, walau di akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Ternyata tak mampu kau melihat dalamnya cintaku yang hebat, hingga ada alasan bagimu untuk tinggalkan setiamu. Demi nama cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Aku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas sikapmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki. Andai saja bisa kau pahami layaknya kasih sejati, karena cinta yang sungguh tiada akan pernah mungkin bersyarat. Persembahkan hatiku hanya untukmu. Aku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas sikapmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki. Dirimu andai saja bisa kau pahami layaknya dikasih sejati. Berjalan dan membawamu bertemu denganku, ku bertemu sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita sanggang garam, kita bertemu di Bangka. Kisah yang ternyata tak seindah itu.
kasih sayang membekas berlangsung sudah di jari istimewa. Entah apa maksudnya tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, namun katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, tahu dan lantarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananku, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, katamu dalam langkahku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, oh aku jadi kita. Kira kita akan